Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saat ini kami akan menjelaskan tentang materi pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran kopi keliling di Kota Bandar Lampung. Topik ini dipilih karena kopi keliling merupakan salah satu kopi yang mudah ditemui dan mempunyai harga yang murah serta memiliki banyak peminat, sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan konsep matematika ekonomi. Sebelumnya, kami dari Prodi Manajemen dengan saya Nadia Wahyu Putri, NPM 2551011015 beserta rekan-rekan saya. Baik, masuk ke topik pendahuluan. Kopi merupakan salah satu minuman yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di Indonesia. Seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat perkotaan, muncul inovasi usaha kopi keliling, yaitu penjualan kopi keliling menggunakan gerobak atau sepeda motor yang menjangkau langsung konsumen. Usaha kopi keliling memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas lokasi dan harga yang relatif terjangkau. Dalam ilmu ekonomi, hubungan antara harga kopi dan jumlah kopi yang diminta maupun ditawarkan dapat dianalisis menggunakan konsep fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pemahaman terhadap fungsi ini penting bagi pelaku usaha kopi keliling untuk menentukan strategi harga yang optimal serta memperkirakan respon konsumen terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran kopi keliling berdasarkan data survei, serta menginterpretasikan hasil secara matematis dan ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa masalah, yaitu faktor apa yang mempengaruhi permintaan kopi keliling. Bagaimana bentuk fungsi permintaan kopi keliling secara matematis? Faktor apa yang mempengaruhi penawaran kopi keliling? Bagaimana bentuk fungsi penawaran kopi keliling secara matematis? Selanjutnya ada tujuan menyusun fungsi permintaan dan fungsi penawaran kopi keliling menggunakan pendekatan matematika ekonomi. Mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran kopi keliling. Mengetahui pengaruh harga terhadap jumlah permintaan kopi keliling. Dan menentukan titik keseimbangan pasar kopi keliling berdasarkan hasil analisis fungsi permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Francisca Anggira Maulin Sibarani dengan NPM 2551011020. Di sini saya akan menjelaskan kurva penelitian yang telah kami teliti dari kopi keliling. Kurva permintaan kopi keliling. Kurva permintaan kopi keliling menunjukkan hubungan antara kopi dan jumlah kopi yang diminta oleh konsumen. Sumbu vertikal menunjukkan harga kopi, sumbu horizontal menunjukkan jumlah kopi yang diminta. Lalu kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu kita ke makna ekonominya. Semakin tinggi harga kopi keliling, jumlah kopi yang diminta konsumen semakin berkurang. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak kopi. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Lalu kita ke kurva penawarannya. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga kopi dan jumlah kopi yang ditawarkan oleh pedagang kopi keliling. Kurva berbentuk menaik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Harga yang lebih tinggi mendorong pedagang meningkatkan produksi. Lalu kita ke makna ekonominya. Ketika harga kopi meningkat, pedagang kopi keliling terdorong untuk menjual lebih banyak kopi karena potensi keuntungannya lebih besar. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Lalu kita ke kurva permintaan dan penawarannya. Gambar ini memperlihatkan kurva permintaan dan kurva penawaran dalam satu grafik. Kalau kurva permintaan menurun, kalau kurva penawaran menaik. Titik perpotongan kedua kurva disebut dengan titik keseimbangan pasar. Lalu kita ke makna ekonominya. Titik keseimbangan menunjukkan harga keseimbangan kopi keliling. Jumlah kopi yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan pedagang pada titik ini. Tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Lalu kita beralih ke fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan A dikurang BP.
Koefisien B bernilai negatif sesuai dengan kemiringan kurva yang permintaannya menurun. Lalu kita ke fungsi penawaran. QS sama dengan C plus DP. Koefisien D bernilai positif sesuai dengan kemiringan kurva penawaran yang menarik. Lalu kita beralih ke pengertian fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan kopi keliling adalah hubungan matematis yang menunjukkan keterkaitan antara harga kopi keliling dengan jumlah kopi yang diminta oleh konsumen dalam suatu periode tertentu, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Makna ekonomi dari fungsi ini adalah semakin tinggi harga kopi keliling, maka jumlah kopi yang diminta konsumen akan semakin menurun dan sebaliknya. Jika harga menurun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Hubungan negatif ini sesuai dengan hukum permintaan. Lalu kita beralih ke pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran kopi keliling adalah hubungan matematis yang menunjukkan keterkaitan antara harga kopi keliling dengan jumlah kopi yang ditawarkan oleh pedagang kopi keliling dalam suatu periode tertentu, dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Secara umum, fungsi penawaran dirumuskan sebagai QS sama dengan C plus DP. Makna ekonomi dari fungsi ini adalah semakin tinggi harga kopi keliling, maka semakin besar jumlah kopi yang ditawarkan pedagang, karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hubungan positif ini sesuai dengan hukum penawaran. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama data penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan survei dan wawancara di lapangan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari buku teks matematika ekonomi, jurnal, serta referensi lainnya yang relevan dengan topik fungsi permintaan dan penawaran. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori dan dukungan analisis hasil penelitian. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan memilih responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan untuk pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran kopi keliling. Sampel penelitian ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pedagang kopi keliling. A. Aktif berjualan kopi keliling di Kota Bandar Lampung. B. Menjual kopi dengan variasi harga tertentu. Kedua, ada konsumen kopi keliling. A. Pernah membeli kopi dari pedagang kopi keliling. B. Melakukan pembelian pada saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari sampel selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis untuk menyusun fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta menentukan keseimbangan pasar kopi keliling. Yang ketiga ada variabel dan satuan pengukuran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Yang pertama ada variabel terikat. A. Jumlah kopi yang diminta atau quantity, yaitu jumlah kopi yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Variabel ini diukur dalam satuan gelas atau porsi per hari. Yang kedua ada variabel bebas atau A. Harga kopi, price, yaitu harga jual kopi yang ditetapkan oleh pedagang kopi keliling. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah per gelas. Kemudian yang keempat ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi linier sederhana. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar harga kopi dengan jumlah kopi yang diminta oleh konsumen, serta jumlah kopi yang ditawarkan oleh pedagang kopi keliling. Izin melanjutkan dengan saya Syarifah Raihan dengan NPM 25510111038. Lalu ada hasil dan pembahasan gambaran umum penelitian. Penelitian ini membahas usaha kopi keliling di Kota Bandar Lampung yang termasuk dalam UMKM dengan sistem penjualan fleksibel. Kopi keliling banyak diminati karena mudah dijangkau dan memiliki harga terjangkau.
yaitu sekitar 5.000 hingga 10.000 per cup. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana harga mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Lalu ada hasil analisis permintaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika harga kopi keliling rendah, jumlah permintaan konsumen meningkat. Sebaliknya, saat harga naik, jumlah kopi yang dibeli konsumen menurun. Pola ini membuktikan adanya hubungan negatif antara harga dan permintaan, sesuai dengan hukum permintaan dalam ekonomi mikro. Selanjutnya ada hasil analisis penawaran. Di sisi pedagang, semakin tinggi harga kopi, semakin besar jumlah kopi yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena pedagang terdorong untuk meningkatkan penjualan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif, sesuai dengan hukum penawaran. Lalu ada fungsi permintaan dan penawaran. Berdasarkan data yang diperoleh, dibentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Penggunaan regresi linear sederhana. Fungsi permintaan memiliki kemiringan negatif, sedangkan fungsi penawaran memiliki kemiringan positif. Kedua fungsi ini menggambarkan perilaku konsumen dan pedagang terhadap perubahan harga. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah kopi yang diminta sama dengan jumlah kopi yang ditawarkan. Pada titik ini terbentuk harga keseimbangan yang ideal, di mana tidak terjadi kelebihan permintaan ataupun kelebihan penawaran dalam pasar kopi keliling. Lalu terdapat kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh yang besar terhadap permintaan dan penawaran kopi keliling di Kota Bandar Lampung. Ketika harga kopi lebih rendah, jumlah permintaan konsumen meningkat, sedangkan kenaikan harga menyebabkan jumlah permintaan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen kopi keliling cukup sensitif terhadap perubahan harga dan sesuai dengan hukum permintaan. Dari sisi penawaran, kenaikan harga kopi mendorong pedagang kopi keliling untuk meningkatkan jumlah kopi yang ditawarkan karena adanya peluang keuntungan yang lebih besar. Pembentukan fungsi permintaan dan penawaran serta titik keseimbangan pasar membuktikan bahwa teori ekonomi mikro dapat diterapkan pada usaha kecil seperti kopi keliling dan relevan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.